Punya pekerjaan yang tidak terbatas ruang dan waktu, kini semakin banyak diminati sobat milenial. Pekerjaan freelance tidak terikat oleh peraturan perusahaan, bebas mengatur mau kerja di mana dan kapan saja. Tapi para freelancer jangan terlena ya, meski pekerjaan bisa bebas, tapi mengatur keuangan harus ketat. Mengapa dan bagaimana caranya? Yuk kita bahas dalam Keuangan Milenial kali ini. Sobat milenial, ketika memilih bekerja menjadi freelancer, maka beban kerja, karir yang menentukan adalah diri kita sendiri. Seorang freelancer harus bertanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan, mengatur jam kerja, serta membayar pajak penghasilan. Umumnya, para freelancer membuat kontrak dengan perusahaan atau memberikan layanan secara online. Tujuan menjadi freelancer umumnya untuk mendapatkan uang sampingan, lepas dari pekerjaan penuh, meningkatkan kemampuan dan manajemen waktu untuk bekerja. Kemajuan teknologi juga membantu freelancer untuk mendapatkan pekerjaan secara online. Contoh pekerjaan freelancer paling banyak ditemukan di bidang desain grafis, pemasaran, penulisan, akuntansi, manajemen, dan pengajaran. Yuk kita bahas masing-masing pekerjaan ini. 1. Videografer dan fotografer. Kemampuan fotografi, membuat video dan edit video dibutuhkan oleh perusahaan dan orang banyak. Kini pekerja lepas seperti videografer dan fotografer banyak ditemukan. Perusahaan membutuhkan jasa fotografer dan videografer untuk mengabadikan acara. Contohnya acara internal perusahaan, ulang tahun, dan gathering kantor. Selain perusahaan, biasanya fotografer dan videografer dibutuhkan untuk pernikahan, wisuda, dan acara besar lainnya. 2. Desainer grafis. Desainer grafis dibutuhkan untuk proyek desain dari perusahaan seperti pembuatan logo, promosi, dan desain lainnya. Kemampuan yang dibutuhkan desain grafis yaitu kreativitas, seni, dan mampu mengoperasikan aplikasi. Beberapa software yang dibutuhkan untuk desainer grafis seperti CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan Adobe Illustrator. 3. Penulis. Penulisan konten dan copywriting juga membutuhkan pekerja lepas. Banyak perusahaan membutuhkan penulis untuk membuat konten tulisan menarik untuk blog, newsletter, mengisi website, dan pengenalan produk. 4. Editor. Tugas editor yaitu mengulas kembali tulisan, mengubah tulisan untuk menarik pembaca, dan memperbaiki tata bahasa. 5. Penerjemah. Penerjemah adalah orang yang menguasai lebih dari satu bahasa asing. Perusahaan membutuhkan penerjemah untuk proses penerjemahan buku atau artikel. Profesi penerjemah ini dibutuhkan oleh penerbit buku untuk pekerjaan proofreading. 6. Data entry. Pekerjaan memasukkan data dibutuhkan oleh perusahaan. Pekerjaan ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian untuk memasukkan data. Contoh jenis pekerjaan jasa entry yaitu melakukan transkrip, merekam suara, dan mengetik. 7. Software engineer. Bidang teknologi informasi membutuhkan pekerja lepas untuk pembuatan website dan aplikasi. Pekerjaan ini membutuhkan keahlian dan desain aplikasi perangkat lunak. Sekarang ini banyak freelancer yang menawarkan jasa melalui website. Nah, dalam penawaran jasa ini, para freelancer perlu mengatur waktu kerja mereka, biaya upah, dan jumlah pekerjaan. Freelancer membutuhkan kemampuan dan profesional dalam bekerja. Kamu ingin tahu bagaimana menjadi seorang freelancer? Pertama, pilih bidang pekerjaan. Jika kamu mahasiswa, cobalah mencari pekerjaan yang lebih mudah. Contohnya menulis artikel, memasukkan data, dan membuat konten. Sedangkan orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya
dapat menentukan jenis pekerjaan freelance sesuai keahliannya. 2. Temukan website freelance. Internet memudahkanmu untuk mencari pekerjaan. Kamu bisa memberi rekomendasi melalui media sosial seperti LinkedIn. Ada juga situs website khusus freelancer seperti Sribulancer, Upwork, dan Fiverr. Kamu bisa mengunggah keahlian, contoh hasil pekerjaan, dan memasang tarif pekerjaan. 3. Membuat profil dan portofolio. Situs website untuk jasa freelance memberikan fitur untuk klien dan freelancer. Kamu bisa membuat profil dan portofolio berupa hasil pekerjaan. Profil seperti identitas pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan keahlian. Sedangkan portofolio penting untuk menggambarkan keahlian dan pengalaman. 4. Menentukan harga. Setelah memasang bidang pekerjaan, kamu bisa memasang harga untuk pekerjaan. Pertimbangkan juga tarif sesuai jasa freelance dan pengeluaran bulanan. 5. Mencari pekerjaan. Carilah pekerjaan yang lebih mudah terlebih dahulu. Menjadi freelancer juga banyak tantangannya, sobat milenial. Jika ingin berhasil, kamu harus bisa ketat menerapkannya. Apa saja sikap yang harus kamu bangun untuk menjadi seorang freelancer? 1. Menabung. Jika kamu menjadi seorang freelancer, penting untuk selalu memiliki dana darurat. Dengan tingginya fluktuasi penghasilan, tidak ada jaminan kamu akan memiliki uang cukup di bulan depan atau bulan-bulan selanjutnya. Tabungan atau dana darurat yang disarankan bagi seorang freelancer adalah sebanyak 4 hingga 6 kali jumlah penghasilan rata-rata per bulan. 2. Utamakan diri sendiri terlebih dahulu. Saat bekerja sebagai seorang freelancer, kamu perlu mengutamakan kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu. Tapi bukan berarti membiarkan tanggung jawab lainnya terbengkalai ya, sobat milenial. 3. Pisahkan akun pribadi dan akun bisnis. Gunakanlah akun bisnis hanya untuk penghasilan dari seluruh pekerjaan paruh waktu kamu, dan gunakan akun pribadi untuk pendapatan pribadi lainnya. 4. Menghemat. Kamu perlu mengupayakan penghematan seperti mencari tempat tinggal yang terjangkau dan menghemat dari hal-hal kecil seperti belanja kebutuhan sehari-hari. 5. Atur keuangan kamu sedini mungkin. Banyak yang menganggap bahwa mengatur keuangan itu merepotkan dan sulit. Namun, semakin cepat kamu memulai, maka semakin cepat pula kamu akan mencapai kondisi finansial yang nyaman dan sejahtera. 6. Hindari pembayaran yang terlambat. Salah satu kelemahan freelancer adalah seringnya klien telat membayar upah karena tidak adanya batas waktu yang jelas. Mungkin kamu tidak merasakan pengaruh besar, namun pembayaran yang terlambat akan memengaruhi arus kas. Buatlah batas waktu pembayaran pada setiap proyek untuk menghindari kasus pembayaran yang terlambat. 7. Evaluasi dan perbaiki. Lakukanlah evaluasi pengeluaran secara berkala untuk mengetahui dan mengurangi bahkan mengeliminasi pengeluaran yang tidak bermanfaat. 8. Manfaatkan teknologi keuangan. Jika kamu malas mengatur keuangan karena merasa repot atau sulit, jangan menghindarinya. Sekarang, banyak teknologi yang dapat membantu kamu mengatur keuangan, mulai dari website atau aplikasi keuangan yang dapat kamu akses kapan saja. Dengan menjadi seorang freelancer, kamu tidak akan mendapatkan tunjangan asuransi kesehatan, tunjangan hari raya, dan juga tunjangan pensiun. Seorang freelancer harus cerdas mengatur keuangan agar usaha dapat berlanjut terus dan mencapai keberhasilan. Bagaimana caranya? 1. Mencatat pemasukan dan pengeluaran dan membuat prioritas keuangan. Kamu bisa membuat jurnal keuangan dalam periode tertentu, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
misalnya secara mingguan, bulanan, atau tahunan. Satu hal yang sangat diwajibkan untuk para freelancer adalah kemampuan mengatur keuangan yang baik agar segala kebutuhan dapat terpenuhi dengan keadaan pendapatan yang tidak menentu. 2. Proteksi diri dengan asuransi. Seperti diketahui, freelancer tidak memiliki benefit berupa tunjangan atau asuransi dan fasilitas lain yang biasa didapatkan pekerja kantoran. Padahal banyak freelancer yang bekerja berburu deadline hingga kurang memperhatikan kesehatan. Maka freelancer harus dapat melindungi diri dari hal buruk. Kamu harus memiliki asuransi baik jiwa maupun kesehatan untuk memproteksi diri dari risiko finansial dan kesehatan. 3. Hindari jeratan utang konsumtif. Berutang bukan hal yang tabu. Apalagi jika digunakan untuk kebutuhan produktif yang dapat menunjang pekerjaan. Namun, upayakan untuk menghindari utang yang bersifat konsumtif agar kondisi keuangan tetap stabil. Selain tidak dapat menunjang pekerjaan dan menambah aset, utang konsumtif justru hanya akan memberatkan kamu di kemudian hari. Menjadi seorang freelancer adalah pilihan. Namun syarat-syarat ketat harus diterapkan jika kamu ingin menjadi seorang freelancer yang sukses. Menjadi freelancer harus disiplin, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan bisa diandalkan oleh klien. Dan yang paling penting, pintar mengatur keuangan agar bisnis dapat melaju terus. Jadilah freelancer yang cerdas menjalankan bisnis dan keuangan.